banyak sekali pengguna sosial media itu yang nggak paham mana yang hoax, mana yang enggak, mana yang data terverifikasi, mana yang enggak. Ya seperti kata Pak Prabowo, ini mengutip lagi ya, orang-orang yang maju menjadi kandidat capres ini, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul, setuju Pak. Yang paling pasti sih kita di sini akan bahas tentang media karena kita kedatangan si Sheryl yang memang fokus di bidang media dan juga ya selain jubir TKN, beliau adalah politisi muda, ketua DPP dan seorang jurnalis ya. Gimana tuh? Dulu adalah wartawan karena seharusnya kalau udah masuk politik praktis udah nggak boleh wartawan. Nggak boleh. Iya, meskipun sekarang ada yang udah nyalek, udah daftar calon tetap, tapi ya masih kayak berusaha mengimagekan dirinya sebagai jurnalis gitu. Tadi gue cari tahu siapa itu ya. Ya ketahuan lah partai-partai yang gitu. Gue 5 tahun lalu PSI loh, gue gitu. sis Grace banget. Sekarang kan tadi udah kasih tahu, saya tuh all in Kak Sarah. Oh gitu ya? Iya kan? Siap. Oke, jadi lanjut lagi nih. Kalau kita kan bahas tentang media kan menarik sekali nih, apalagi kemarin kita sebagai pendukung 02 melihat situasi di itu gimana sih aslinya itu panas banget dan pasti kan merasa disudutkan padahal tuduhan-tuduhan miring ada di 02 tapi secara kenyataannya kita melihat kita diintimidasi. Itu betul nggak sih, Sis? Kalau aku kan hadir dalam 3 debat capres ya, dan juga cukup mengikuti lah dari 2014, 2019 bagaimana debat-debat itu berjalan. Kemarin itu agak buang-buang waktu jadinya, karena kita bukannya saling menyerang untuk ide dan gagasan programnya apa, tapi hanya ngomongin hal pribadi. Misalnya tanah negara yang hak gunanya dipakai oleh perusahaannya Pak Prabowo itu dijadikan seakan-akan acuan bahwa lo kan kaya, tuh masih banyak tuh anggota TNI yang miskin, kasih dong kata. Pertanyaan saya gini, Pak Anies, apakah sudah selesai dengan DKI? Kami kan caleg-calegnya turun ke lapangan, begitu banyak permasalahan. Tapi sebenarnya gini, kalaupun kita mau kumpulin, itu kan banyak sekali. Nanti pasti alasannya kalau kemarin saya berdebat dengan, berdialog lah gitu dengan pendukung Pak Anies, dia bilang, itu kan karena nggak diselesaikan oleh PJ Gubernur. Ya the thing is, itu kan PJ, berapa singkat ininya. Nah, tapi Pak Anies itu kan full term. Nah, jadi ya intinya kalau kita mau hitung-hitungan di luar pertahanan, ada-ada aja kan raportnya masing-masing calon kemarin kan. Nah, kenapa kita nggak beradu ide dan gagasan yang betul-betul demi, ya apa sih yang kita bisa perbaiki dari topik ini gitu loh. Nah, jadi kemarin ya itu sih yang kita lihat, dan juga supporter itu sangat nggak tertib ya. Kebetulan saya tuh duduknya menggantikan ketum PSI karena sedang safari di luar kota. Mas Kaisang ya? Jadi aku duduknya itu di depan podiumnya Pak Prabowo. Jadi posisinya kalau dari sisi saya ya, bukan dari sisi layar ya. Saya tuh di sisi depannya Pak Prabowo, di depan moderator adalah Pak Ganjar, yang di belakangnya adalah pendukung Pak Ganjar, dan lalu di sebelah kanan itu adalah Pak Anies dengan pendukung Prabowo. Ya begitu, jadi kayak di cross gitu loh antara pendukung Prabowo dan Pak Anies. Dan itu di belakang saya ada perempuan yang setiap kali Pak Prabowo bicara, dia akan teriak, sorry ya. Nah, itu saya saking terganggunya. Ya, your camera is your weapon, right? Akhirnya saya lagi videoin Pak Prabowo, saya sampai gini, supaya kelihatan mukanya dia. Itu langsung diem, dan mereka ketakutan banget, kita laporin ke Bawaslu. Jadi, ya akhirnya diem, itu berhasil ya. Tapi di segmen-segmen berikutnya mereka pakai strategi lain. Strategi lain? Yes, ya itu adalah yang teriak, itu udah seperti suara-suara orang yang biasa teriak di jalanan, orang-orang kampanye atau orang-orang ya demonstran turun ke jalan ya. Tapi mereka pintar, mereka taruhnya di bukan baris pertama. Jadi kan posisi supporter itu kan memang berundak-undak gitu ya, kayak tangga ya. Nah, yang pertama itu yang teriak sorry itu ibu-ibu, itu perempuan lah, di baris pertama. Nah, yang kali ini mereka pintar diumpetin di baris kesekian. Jadi kalau saya gini kan udah nggak kedengeran suaranya, mereka bisa tinggal ngumpet gitu. Jadi memang kami lihat tuh terorganisir. Dan sebenarnya ini publik juga perlu tahu. Itu kemarin yang mengadakan TV penyelenggara, MNC, RCTI, Sindo TV, saya lupa Sindo masuk ya. Salah satu lagi GTV. Tapi kalau kita
orang yang mengerti peta media, Yes, itu tahu semua kan lagi. miliknya Pak Haritanu. Punya siapa ya? Ketumnya Pak Perindo Haritanu ya? adalah ketum Perindo. Perindo Partai pengusung. terafiliasi dengan Pak 03. Ganjar dan Pak Mahfud. Yes. Sebenarnya itu sah-sah aja, karena Yes. harusnya mereka sebagai media kita percaya orang-orang di dalamnya profesional, dan ya saya punya banyak teman-teman yang Yeah, kerja yeah. di sana juga. Tapi secara yang kita lihat apakah adil itu kan berarti main di kandang lawan gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. itu karena kita protes, hari Jumat sore baru Garuda TV dipindah dari debat kelima tiba-tiba jadi debat ketiga. Apa yang bisa dilakukan Garuda TV? Potretnya Mbak Eli Hussein itu harusnya menjadi moderator dong. Kalau misalnya mau adil lagi satu dari TV MNC, satu lagi dari Garuda. Ya, tapi alasannya ya dengan berbagai alasan KPU mengatakan ya sudah dikarantina segala macam. Padahal kan kalau sudah dikarantina, lanjut aja karantinanya, moderator yang nggak jadi kepake sampai hari H, sampai selesai acara dikarantina supaya nggak bocor gitu kan. Apapun itu jawaban atau pertanyaan yang akan disiapkan gitu oleh para panelis. Jadi kemarin itu kita melihat memang dari 3 debat yang saya hadir, yang pertama rapi, yang kedua rapi, yang ketiga ini Chaos. saya nggak tahu bocor nggak sih TV, bocor nggak berisiknya itu kan? bocor. Jadi katanya memang sempat ada segmen-segmen yang rapi, tapi begitu Ada yang bocor udah- itu berisik banget ya. Iya. Kami menyangka gini loh, harusnya floor director Iya. FD. itu ketika udah berisik ya harus turun tangan ambil alih dong. Betul, Karena itu ditertibkan lah. terjadi ketika debat pertama di KPU. Itu kan debat pertama, jadi mungkin Euforia, penonton juga segala belum macam. mengetahui bagaimana Iya, Alurnya. tata tertibnya begitu kan. Mhm. Tapi ketika udah debat ketiga, harusnya ya masing-masing pasangan tuh udah tahu tata tertibnya gitu loh. Lalu muncullah banyak hoax-hoax yang, pasangan 02 juga banyak kok supporter-supporternya yang melakukan tindakan-tindakan di luar tata tertib gitu ya. Tapi gini loh, kalau mereka mau videokan supporter kami ya, supporter kita yang pakai baju gemoy itu, sekarang gini, ada orang misalnya teriak mencaci maki Pak Anies, ya. Tapi supporter kita videonya lagi ketawa-ketawa, lagi bisik-bisik. Kita kan nggak tahu suaranya dari mana. Iya. Jangan-jangan yang bikin video temannya dari belakang gitu loh. Iya. Nah, itu Patut satu. diduga. Iya, satu. Di Kedua, frame ya. kedua, ini jahat banget. Sampai ada seorang caleg di Sulawesi juga kena, bukan dari PSI. Jadi Uni Lubis, seorang wartawan senior lah ya, Mbak Uni. Mbak Uni mungkin punya insting jurnalis. Jadi istilahnya tuh gini, laporan pandangan mata. Tapi karena sekarang ada handphone, it's easy ya. Iya. Nah, ada ibu-ibu teriak juga mencaci maki Pak Anies. Dan seharusnya Mbak Uni itu nggak tahu ya bahwa itu kan di luar kursi untuk official supporter. Iya. Oh. Karena itu kemarin tuh agak liarnya begini loh. Ada official tempat area untuk supporter, masalahnya karena tempatnya sangat besar, jadi hanya ditutup. Tapi orang masih bisa bocor untuk duduk di kursi-kursi yang di atasnya lagi. Iya, iya. Nah, itu kan memang ya Itu yang olahraga ya. uncontrollable ya Nah, itu ya. itu. Nah, saya rasa Mbak Uni niat baik juga nih dengan memvideokan gitu, tapi jadi viral banget, jadi liar banget di Twitter ya. Buzzer-buzzer masuk, buzzer-buzzer dari entah mana juga oknumnya. Lalu ada yang menuduh karena ibu itu bilang, saya tamu Pak Hashim. Masalah Hashim siapa? Hashim kan banyak Hashim nih. banyak. Hashim siapa gitu? Tiba-tiba ada orang ambil foto caleg yang juga berhijab, ditempel. Ya untungnya per hari ini ibu-ibu yang fotonya di fitnah itu sudah klarifikasi. Saya waktu itu sedang sosialisasi kampanye di Luwuk, Di di Sulawesi. Sulawesi. Jadi itu kan, dan banyak saksi di Iya. mana. Saya pertama lihat mukanya aja ini udah beda. Gitu loh. AI apa itu ya? Iya bukan ya. Itu fitnah-kacangan aja. Fitnah-kacangan. Dan sekarang pemilik akun Twitter itu sudah mendelete, tapi sudah banyak yang screen capture. Masalahnya yang saya nggak tahu ya, yang nge-tweet juga pakai nama-nama ya, Anonymous nama-nama ya? nickname gitu ya. Jadi ya suka-suka dia deh gitu kan. Tapi kan masalahnya gitu loh. Banyak sekali pengguna sosial media itu yang nggak paham mana yang hoax, mana yang enggak, mana yang data terverifikasi, mana yang enggak. Karena terus di-feed sama informasi yang kita nggak tahu kebenarannya. Itu yang harus kita bahas di sini. Nah, itu menjadi sangat penting sekali sis, adalah peran media. Apalagi kalau kita lihat kemarin media itu sangat nggak imbang, dan harusnya memang benar-benar imbang ya nggak sih. Dan kita sebagai pendukung 02 yang dari TV aja geram, gimana lagi, gimana Katanya lu sampai netes. meneteskan air mata. Bukan itu juga sih, termasuk ini salah satu pendukung, dan khawatirnya itu adalah playing victim. Nah mungkin dari jubir TKN ataupun juga dari TKN si Cherry nanti akan menyampaikan bagaimana kita bisa melindungi
pada saat debat selanjutnya. Iya, kita masih ada 2 debat lagi Masih ya. ada 2 debat lagi kan. Saya rasa gini lah, nanti debat berikutnya mungkin akan lebih baik ya. Ada Metro TV, kita tahu terafiliasi dengan partai Ya. mana. Meskipun wartawannya saya rasa juga banyak yang netral ya, secara Ya. individunya. Ya. Secara redaksionalnya ya kita nanti buktikan bersama gitu loh. Tapi yang jelas akan ada tandeman dengan TV-TV lain yang netral. Dan saya rasa juga banyak sekali TV yang juga mau mempertahankan kredibilitasnya bahwa mereka bisa profesional karena kan individu yang kerja di situ. Betul, ya. betul. Nah itu, saya rasa yang kedua harus lebih baik dan saya rasa KPU juga sudah belajar dengan debat ketiga kemarin ya. Dan yang kita harapkan sih nanti teman-teman nih di Fanta semuanya itu nanti udah banyak juga tahu fakta-fakta terkait dengan pembahasan. Betul. Gitu ya. Jadi kita bisa ikut live tweet, kita bisa bikin TikTok juga langsung, report cepat. Gitu. Jadi kita mengimbangi hoax-hoax yang dilempar oleh ya pihak-pihak yang menurut saya sih tidak bertanggung jawab. Karena saya ngeliatnya gini loh, kayak Mas Gibran, kalau ketemu Pak Mahfud itu masih gini. Yes. Pak Ganjar kemarin salaman dengan Pak Prabowo. Dan saya rasa kemarin itu yang juga digoreng ya, bilang nggak mau salaman. Saya tuh kan lihat ya, Pak Prabowo itu begitu baru sekelar sama Ganjar, udah diserbu pendukungnya. Betul. Iya, jadi dari belakang Pak Prabowo tuh udah ramai. Jadi Pak Prabowo otomatis sini kan. Betul. Pak Anies pun sama, baru salaman dengan, jadi Pak Ganjar habis salaman dengan Pak Prabowo itu mengarah ke Anies dan ada Ibu Puan. Ya kan terhormat. Jadi Pak Anies otomatis fokusnya ke situ dan Pak Prabowo udah keburu ke giring. Ya kita semua rebutan kan, foto sama Bapak. Akhirnya kan? yang keluar di media ini nggak diajak salaman gitu. Atau juga ada juga yang dari ya mungkin dari pendukung yang lain yang bilang Pak Anies juga nggak mau salaman gitu. Jadi saya bilang udahlah stop lah karena percaya deh. Meskipun mereka terlihat seperti itu, tapi mereka tuh ketiga pasangan calon ini bersahabat. In reality nih ya. Itu mereka saling menghormati. Betul. Sebagai orang-orang yang mau berjuang buat Indonesia, benar nggak sih? Sure. Ini kan kita aja yang kita cuma melihat sepotong dari media, sepotong dari angle. Ingat ya, ada banyak banget tuh meme yang gini. Ini misalnya kita berempat nih ya, kita berempat nih, kamu pacaran sama dia nih, saya pacaran sama ini. Misalnya nih ya, misalnya nih, kita udah punya. Dari depan kamera, kita kelihatannya, misalnya kita berempat nih ya, jejeran nih, berempat gitu ya, jejeran. Ini dari belakang kamera nih. Tapi kan di belakang kamera sini nggak tahu kalau saya gandengan sama dia. Konsen dari tadi kok kayak ada megang-megang gitu. Apa gitu, maksud aku. Si Sheryl ternyata. Itulah media itu bisa merefleksikan hanya sebatas ya. Apa yang dia mau tampilkan. Video. Sebatas angle kamera, karena ada blind spot. Oh iya betul. Nah, itu kalau visual. Kalau verbal, narasi. Nah, itu juga narasi itu hati-hati bisa cherry picking. Cherry picking itu apa? Dia mengambil data sesuai dengan apa yang dia mau opini yang dia mau giring. Nah, itu betul. Nah, gitu ya. Giring bukannya di PSI ya? Kenapa? Giring bukan di PSI. Iya, ada yang baru giring. Dia memang suka menggiring orang langsung masuk PSI. Betul, cocok. Mohon maaf, lanjut silakan sis. Ayo mau adu lagi. Ya. Nah, jadi ya itulah saya rasa memang nih kita harus mengedukasi. Saya rasa kalau anak yang lebih muda, yang udah educated ya, sudah kuliah, udah memang mereka udah biasa bersosial media, mereka nggak gampang percaya. Itulah makanya the power of young generation. Sementara memang orang-orang yang nggak tech savvy, yang nggak terlalu paham menggunakan teknologi, ya surprisingly mereka yang kena. Meskipun mereka adalah mungkin nih orang-orang yang sangat berpendidikan, sangat berpengetahuan dengan title-title yang gitu ya. Tapi karena dia nggak tech savvy, satu kali dibom, misalnya masuk dari WA group, WhatsApp group lu udah pasti. Padahal dia nggak cek platform lain. Kalau anak muda kayak kita nih, kita kan ngeceknya udah multi platform. Betul. Ya. Jadi kita udah tahu Twitter itu isinya akademisi, aktivis, jurnalis, sama buzzer yang dibayar, robot gitu ya. Kita tahu. Jadi orang biasa tuh malas masuk playing field gitu. Karena apa? Susah deh. Twitter itu kayak bener-bener udah segmented banget. Itu orang-orang yang sudah punya pilihan, bukan undecided voters. Kalau Instagram ya orang-orang yang punya kamera bagus, yang punya budget lebih untuk healing time. Mereka memang demen estetik gitu ya. Belakangan mulai ada testimoni, tapi itu semuanya apa istilahnya, orang bilang tuh Instagram tuh capek bikinnya. Karena semua tuh harus well plan. Kalau algoritma nggak makan gitu kan. Benar nggak? Karena ganti-ganti lagi algoritmanya. Kalau TikTok, mereka mau yang lebih organik, yang bubble juga tuh Kak. Nggak usah terlalu di plan-plan, udah langsung aja lah kan.
ya secara psikologis kemarin itu Pak Prabowo itu menahan diri. Yes. Oh, Karena banget. dia marah sekali. Banget Dan itu kelihatan. Memang itu strategi dari lawan. Betul. Mereka mau memancing supaya Pak Prabowo memaki-maki di depan. Betul. Yes. Tapi Karena Pak Prabowo bisa menahan diri dan calming. lebih baik saya dipikir nggak punya data, nggak Yeah, bisa ngelawan. Iya. Saya kan banyak pengamat yang bilang, ya kalau misalnya ada seorang kandidat yang tidak mau mempergunakan field itu untuk menyerang lawannya dan lalu dikatakan dia kalah, ya itu kan tanggung jawabnya kandidat itu sendiri kenapa Yeah. bisa ambil segi atau membela dia. Yeah. Tapi secara psikologis, karena kita tahu betapa dekatnya dulu Pak Prabowo dengan Pak Anies, Betul. dan sebenarnya justru Pak Prabowo Sangat pernah bisa. menjual sebagian lahannya untuk membiayai Iya lagi tuh. kampanye Pak Anies. Gokil. Dan lahan hak guna, apapun itu istilahnya ya, ada yang bilang kan HGU ya, apa? hak tanam, hak, Iya. hak lahan Hak guna industri usaha. gitu ya, hak guna. Enggak, kalau perkebunan tuh beda namanya, Oke. ada Iya. istilahnya. Jadi itu untuk perkebunan gitu ya, Iya. itu besar sekali memang, ratusan ribu, itu memang ditawarkan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Ya. Digunakan Kalau untuk saya negara. bisa membantu negara, Saya rela ngasih. saya rela ini Iya. dipakai aja, tapi pakai HGU dia gitu. Dan itu memang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara. Kemarin Iya. banyak wartawan nanya aku, yang karena itu hak guna, Betul, bukan betul. bukan aset. Iya, iya, iya. Yang dilaporkan Pak Prabowo adalah kepemilikan dia di perusahaan yang memiliki hak guna itu. Hmm. Oh, iya. Gitu loh. Jadi bukannya Ya bedanya dia di situ menulis itu tuh. sebagai lahan dia. Kalau dia tulis itu masuknya bisa kena pidana karena Iya. mengaku-ngakui lahan Iya. punya pemerintah. Itu ngadi-ngadi Ya, namanya. misalnya Jakarta ini anak Jakarta kan, di Kemayoran itu kan banyak yang masih hak guna. Itu adalah lahan milik pemerintah. Oh, Gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi itu yang kita harus tahu bahwa kenapa Pak Prabowo merasa ini betul-betul out of context karena ketika Pak Prabowo diserang oleh Pak Anies dengan data itu Pak Prabowo sudah sebagai pejabat negara sudah Iya. melaporkan. Ketika Pak Jokowi dulu menggunakan aset itu belum dilaporkan kan. Yang Jadi di debat seharus- yang 5 tahun Iya, lalu kan kalau jadi salah. seharusnya Pak Anies tahu itu bukan milik Pak Prabowo. Iya. Iya. Itu bukan milik Iya. gitu loh. Itu adalah hak guna. Ini kan berusaha menyesatkan opini publik berarti Iya. kan. Betul. Lalu berusaha menghasut TNI. Iya. Iya. Menteri lo kaya nih. Gak Kalau peduli nggak dengan peduli, mana Lu lagi. mah- Iya, Nah, iya. ketika dibuka lagi datanya bukan 700 miliar. 700 miliar itu adalah keseluruhan tapi ada komponen-komponen lain dan ternyata alutsista sangat kecil gitu Iya, angkanya dibandingkan betul, 700 M betul. itu Di ya. anggarannya untuk alutsista. Iya, iya. Ternyata banyak sekali anggaran untuk perumahan segala macam. Makanya itu sayangnya ini banyak sekali di untold story yang tidak bisa dijelaskan karena limitasi waktu juga kan. Pak Prabowo juga menyatakan lo kalau mau datang ke gue Tapi tertutup karena kan ini juga rahasia negara kan banyak hal-hal di Kemenhan kan tidak boleh dipublish kan. Kalau Seperti yang itu kita kan. tangkap ya, sis, Pak Prabowo tuh memilih diam dan terkesan lemah, tapi buat ngelindungin kita semua, bro. Itu yang keren banget, dan patriotik banget. Sebenarnya gini, ini tim aku tuh dia juga banyak browsing anak muda juga. Lo Yusran, Asik. dari sebut namanya Ara nih hebat banget dia nemuin ini. Jadi kemarin tuh ramai juga di sosmed. Iya, iya. Video cuplikan Pak Jokowi di debat 2019 dan saya rasa Betul. ini kita masih amplifikasi ya teman-teman Iya. relawan-relawan Pak 02 gitu ya kita ya. Dan juga untuk mengingatkan publik gitu betapa kenegarawanan Pak Jokowi ini yang membuat ya sekarang Pak Prabowo aja bener-bener adore banget ya Yes, Pak betul, Jokowi betul. ya gini. Pak Jokowi bilang gini, saya hobi naik sepeda Tuh. ya dan kadang rantai sepeda itu putus. Oh iya iya nggak tahu nih gue. Persahabatan saya dan Pak Ma'ruf dengan Pak Prabowo dan, Dan Pak Pak Sandi. Sandi. Waduh, gue Nggak akan Insya Allah tidak akan pernah putus. Iya iya Wow. iya. Jadi ketika dia selesai menyerang, bum Yes. gitu ya, terus balas-balas lagi. Tapi itu menyerangnya banyak sekali kan akademisi pada saat 2019 tuh menilai, wah debat ini mengadu ide. Iya iya iya. Dia tutup dengan apa? Persahabatan. Iya. Gila sih. Iya, Itu. Persahabatan. Ini kita masih punya 2 kesempatan GG itu. debat Iya, lagi. Saya sih percaya bahwa ya seperti kata Pak Prabowo ini mengutip lagi ya, orang-orang yang maju menjadi kandidat capres ini mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul. Iya. Iya. Setuju gue. Jadi kita masih punya 2 debat lagi. Saya rasa saya juga ini mau menghimbau ya teman-teman kita para supporter dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lanjut politik yang riang gembira, politik yang Yes. santun-santun, termasuk juga saya harus menahan Politik diri. asik. Iya, yang asik-asik kayak gini, kayak Ayo, Adi, yang iya. gitu kan. Nah, jadi kita masih ada 2 debat. Kita jaga jempol kita, jaga ucapan kita jangan edit-edit yang memfitnah, Iya. jangan. Kita nggak perlu ikutin genderang lawan, karena menurut Yep. saya itu juga oknum. Saya rasa Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Caimin juga nggak mau pendukung Betul. yang seperti itu ya. Saya Yep. rasa mereka juga mau
didukung karena mereka memang diidor dengan Iya. ide-idenya, dengan karakternya, bisa juga dengan ngobrol dengan karena pelaku saya ketemu sejarahnya, juga. dengan tangan pertama kita ngobrol. Sharing with the right guy. Yes. Iya, jadi Setuju. ya itulah teman-teman, aku lihat karena sekarang anak muda kita itu benar-benar udah jago banget Udah dengan jago. media, mereka Yep. semua tuh udah delivery-nya udah keren-keren banget, jauh dari zaman aku. Tinggal di-improve di Zaman gue tuh level ya, konten ya. nonton CNN aja nggak bisa, masih orang punya Iya benar-benar. Mewah TV banget. cable ya. Terus gini, Mewah aku dulu jadi wartawan tuh ya, rebutan pagi-pagian datang ke redaksi supaya kebagian koran. Oh iya. Karena Oh dulu kita iya miskin lagi. kan, wartawan itu Langganan. kecil banget. Untuk langganan koran 10 biji nggak mampu kita. Sementara koran Dan itu mereka kita tahu, harus riset ini semua. gayanya media A, ini Iya, gayanya. iya, Kita harus membaca semuanya. Hmm. Jadi dulu rebutan lah, itu ada majalah apa yang investigasi, itu rebutan. Sekarang, ya ampun tinggal Iya. Google. Tablet ya. Jadi dulu tuh kita ya, aduh besok tuh deg-degan, aduh besok liputan apa ya, gue udah belajar nggak ya? Oh, gue nontonin skor bola berapa gitu nungguin. Terus aku tuh dulu Buat apa punya tuh? catatan Suka wawancara aja. orang nih, misalnya wawancara Kombes Pol siapa, wawancara ibu yang sakit anaknya, itu catatan itu ya, gue sampai udah dekil banget karena hujan, kena panas, kadang kena cipratan makanan, kadang cipratan Kuah soto ya. apa aja deh gitu ya. Itu aku koleksi semua, takut kalau ada Iya. daerah, dan ini bukti gue bahwa gue dulu wawancara dia ngomong ini. Jurnalis Kalau luar sekarang biasa. gitu. Udah ada di tinggal sini rekam, ya simple. paling beli aja handphone yang teranya gede gitu ya. Iya. Dan kalau nggak belajar pun tinggal Google, bisa nanya teman. Sekarang aja rilis di WA group. Nah, bener. Ya, Press kalian tuh release. beruntung banget. Karena kalian beruntung banget. Kalian tuh sekarang lebih keren dari kita dulu. Wow. Dan kalian bisa lebih pinter, bisa Privilege. berpuluh-puluh kali lipat lebih bagus daripada orang-orang zaman sebelumnya. Tapi tetap ya, ingat, kita ketika proklamasi itu, anak muda mendorong Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah kolaborasi. Ya. Yes. Senior dan anak muda. Jadi, please deh, gue juga gak setuju kalau bilang, ini saatnya anak muda. Nah, Terus kita gimana? sekarang PSI kita sendiri terus sudah sudah bereformasi. Kita tuh Iya. partai anak muda. Sekarang kita partai yang berjiwa muda. Ah. Jangan lupakan orang yang lebih senior itu mereka punya pengalaman. Agree. Pengalaman. Punya pengalaman yang bisa kita dengar ceritanya dan kita mengambil nilai Betul. baiknya.